Bismillahirrahmanirrahim. Zikir di dalam hati atau diucapkan dengan lisan, mana yang lebih utama? Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar, beliau menjelaskan, anna dzikrul qalbiyya, sesungguhnya zikir di dalam hati, walladzi laysa lil lisani hazzun minhu, yaitu zikir yang tidak diucapkan secara lisan, bal huwa maknan dzuqiyya, akan tetapi zikir tersebut hanya berupa makna yang dirasakan, la yumkinul bayanu anhu, tidak mungkin dijelaskan zikir tersebut, bitahriril kolami, dengan dijabarkan, dituliskan dengan pena, wala bitaqriril lisani, dan juga tidak bisa dijabarkan secara lisan. Waqtalafal ulama rahimahumullahu ta'ala, ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat fi dzikril qalbi, di dalam masalah zikir dalam hati tersebut. Hal taktubuhul malaikatu, apakah ditulis oleh malaikat, amla ataukah tidak. Faqila, dikatakan taktubuhu, zikir di dalam hati tetap ditulis pahalanya oleh malaikat. Wa ja'alullahu lahum alamatan ya'rifunahu biha, dan Allah menjadikan bagi para malaikat tersebut tanda-tanda supaya malaikat tersebut bisa mengetahuinya. Kati berrehi, semisal dengan adanya bau wangi. Waqila, dan dikatakan la, tidak ditulis oleh malaikat, li'annahu, karena sesungguhnya zikir di dalam hati, la yutli'u alaihi ghairullahi ta'ala, tidak dilihat kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dikatakan as-sohihu, pendapat yang sohih, huwal awwalu, yaitu pendapat yang pertama. Kadza fi syarhil masyariqi li akmalid dini, begitu dijelaskan dalam syarah al-masyariqul anwar yang dikarang oleh Syekh Akmaluddin Muhammad. Qala syarihul masabihi, pensyarah kitab al-masabih berkata, ukhtulifa, dijadikan adanya perbedaan pendapat, halit tahlilu wat tasbihu wa nahwuhuma, apakah tahlil dan tasbih atau zikir yang semacam keduanya, bimujarradil qalbi afdalu, hanya dengan di dalam hati itu yang lebih utama, au bil lisani, atau yang diucapkan dengan lisan, ma'huduril qalbi, disertai dengan hadirnya di dalam hati. Ihtajja man rajjahal awwala, ulama-ulama yang mengunggulkan pendapat yang pertama, yaitu zikir yang murni di dalam hati yang lebih utama, beralasan bi anna amalal qalbi, dengan sesungguhnya amal-amal yang dilakukan di dalam hati, afdalu, itu lebih utama, min amalil lisani, dibandingkan amal-amal yang diucapkan di lisan. Wahtajja, dan berhujjah atau beralasan, man rajjah hasani, orang-orang yang mengunggulkan pendapat yang kedua, yaitu yang mengunggulkan bahwa zikir secara lisan disertai dengan hadirnya hati itu lebih utama. Alasannya bi annal amala fihi, karena sesungguhnya melakukan zikir dengan lisan yang diikuti dengan hadir di dalam hati, aktsaru, lebih banyak pahalanya, faqdadha ziyadata ajrin, maka yang demikian tentu mendapatkan pahala lebih banyak. Wassohihu, pendapat yang soheh, huwasani, yaitu pendapat yang kedua, yang mengatakan zikir dengan lisan, diucapkan di lisan yang disertai dengan hadirnya di dalam hati, itu yang lebih banyak pahalanya dan lebih utama. Kaza, begini keterangannya, zakarohun Nawawi, disebutkan oleh Imam Nawawi fi syarhi muslimin, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.